Kalian pernah kepikiran nggak? Saat kita check out di Shopee, itu bukan hanya barang kita aja yang diproses, tetapi ada juga pajaknya. Lalu, apakah kebijakan ini benar-benar adil bagi para pedagang online? Mari kita simak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danaf Muhazirin dengan nomor NIM 209250102 dengan program studi Administrasi Bisnis kelas AB5. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah artikel ilmiah yang disusun untuk memenuhi ujian akhir semester dengan judul Analisis Kebijakan Kesetaraan Pajak bagi Pedagang Online pada Sektor E-commerce di Indonesia berdasarkan PMK nomor 37 tahun 2025. Coba angkat tangan, siapa di sini yang udah pernah nyobain belanja di Shopee ataupun di Tokopedia? Tapi aku yakin semua orang pasti udah pernah nyobain belanja di online. Bahkan saat ini, hanya dengan kamu menggunakan handphone, kamu sudah bisa membeli makanan, membeli pakaian, dan membeli kebutuhan sehari-hari tanpa keluar rumah. Nah, kemudahan inilah yang membuat bisnis e-commerce itu di Indonesia semakin berkembang pesat. Namun di balik kemudahan itu ada sebuah pertanyaan. Apakah para pedagang online sudah membayar pajak dengan perlakuan yang sama dengan pedagang yang memiliki toko fisik? Nah, pertanyaan tersebut semakin relevan dengan setelah pemerintah menerbitkan PMK nomor 37 tahun 2025 yang menunjuk marketplace sebagai pemungut PPh pasal 22 bagi pedagang online. Kebijakan ini menuai berbagai tanggapan. Ada yang menilai kebijakan ini menciptakan keadilan perpajakan, tetapi ada juga yang khawatir dan akan menambah beban administrasi bagi pelaku UMKM. Melalui presentasi ini, saya akan membahas bagaimana mekanisme kebijakan tersebut ditetapkan, serta apakah PMK nomor 37 tahun 2025 benar-benar mampu mewujudkan kesetaraan pajak antara pedagang online dan pedagang offline. Jadi, PMK nomor 37 tahun 2025 adalah sebuah peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang menetapkan marketplace sebagai penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPh pasal 22. Penelitian ini saya menggunakan studi kasus dari sebuah toko fiktif yang bernama Tokohuza yang saya buat, yaitu sebuah UMKM berbentuk usaha perseorangan atau wajib pajak orang pribadi yang bergerak di bidang pakaian yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Mari kita bisa lihat di belakang saya di PPT saya itu ada Tokohuza memasarkan produknya secara online ya di Shopee, marketplace Shopee sebagai upaya untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan. Selama tahun pajak 2026 tercatat omset penjualan melalui Shopee diasumsikan mencapai 600 juta rupiah dan juga pemilik usaha sudah memiliki NPWP dan melakukan pencatatan seluruh transaksi serta memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, seluruh transaksinya juga dilakukan sistem pembayaran marketplace yakni Shopee sehingga sesuai untuk digunakan sebagai contoh penerapan PMK nomor 37 tahun 2025 khususnya mengenai mekanisme pemungutan PPh pasal 22 oleh marketplace. Selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ini kita bisa lihat bersama-sama ada sebuah tabel perhitungan yang berjudul Tabel Perhitungan Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Shopee tahun pajak 2026. Jadi ini sudah tentu dari bulan Januari hingga bulan Desember pada tahun 2026. Nah, untuk yang tadi dijelaskan di Tokohuza memiliki omset bulanan 50 juta. Nah, kita asumsikan saja jika setiap bulannya itu mendapatkan omset bulanan yang sama yakni 50 juta. Jadi untuk bulan Januari, Tokohuza memiliki omset bulanan 50 juta. Nah, jadi untuk bulan selanjutnya di bulan Februari mendapatkan omset 50 juta juga. Jadi 50 tambah 50 100. Nah, hal ini ditambahkan hingga ke bulan Oktober. Jadi totalnya 10 bulan. 10 bulannya ini total akumulasi omsetnya bisa kita lihat ada 500 juta rupiah. Nah, 500 juta rupiah ini belum termasuk ke dalam batas omset 500 sampai 4,8 miliar. Ini masih di batas ambangnya gitu, belum lebih. Ya, maka status pemungutannya tidak dipungut karena masih belum. Untuk ke bulan selanjutnya yakni bulan November sudah memiliki omset tambahan akumulasi omsetnya yakni 550 juta yang artinya sudah melebihi 500 sampai 4,8 miliar. Jadi status pemungutannya sudah dipungut karena marketplace sudah bisa mulai memungut pajak PPh pasal 22 dari Tokohuza tersebut sebanyak Rp250.000. Nah, untuk bulan Desember, itu bulan terakhir, sama
mendapat omset bulanannya 50 juta. Jadi akumulasi keseluruhan selama 1 bulan yakni 600 juta rupiah. Dan status pemungutannya dipungut oleh marketplace. Dan sama PPh pasal 22 bisa kita lihat di sini ada Rp250.000. Jadi jika ditambahkan 250 tambah 250 sama dengan Rp500.000. Ini jadi yang dipungut oleh marketplace selama 1 tahun penjualan toko Huzah di Shopee itu sebanyak Rp50.000. Setelah melihat data-data tadi di tabel, sekarang kita fokus ke dalam rumus perhitungannya. Nah, di sini kita bisa lihat dasar pemungutan PPh pasal 22 itu ada 600 juta, dan 600 juta itu yang tadi di tabel dari perhitungan omset bulanan toko Huzah yang 50 juta per bulan dikali 12 bulan, yakni 600 juta rupiah. Nah, 600 juta rupiah ini dikurangi 500 juta sama dengan 100 juta rupiah. 100 juta rupiah ini pengurangan dari bulan November dan bulan Desember, 50-50, 100. Nah, selanjutnya ada PPh pasal 22 bulan November. Nah, di sini ada 0,5% dikali 50 juta rupiah. Nah, kenapa sih tarifnya harus 0,5%? Aku jelasin ya. Jadi tarif 0,5% ini merupakan tarif PPh pasal 22 itu sendiri yang dipungut oleh marketplace. Nah, transaksi dagang yang memenuhi ketentuan dari PMK nomor 37 tahun 2025 dikenakan atas bagian peredaran bruto yang menjadi objek pemungutan, bukan atas seluruh omset apabila masih terdapat bagian yang tidak dipungut. Seperti itu. Yang kedua sama saja, di bulan Desember mendapatkan Rp200.000. Jadi ditotalkan 250.000 ditambah 250.000 sama dengan Rp500.000. Jadi marketplace setiap bulannya akan memotong sebanyak Rp500.000 dari. Selanjutnya adalah identifikasi kewajiban pajak dari toko Huzah. Yang pertama ini ada dari aspek perpajakan PPh pasal 22 marketplace. Dengan kewajiban atau ketentuan, Shopee sebagai marketplace memungut PPh pasal 22 sebesar 0,5% atas bagian peredaran bruto yang menjadi objek pemungutan sesuai dengan PMK nomor 37 tahun 2025 dengan dasar hukum PMK nomor 37 tahun 2025. Lalu yang kedua ini ada bukti pemungutan PPh pasal 22. Nah, ini artinya Shopee menerbitkan bukti pemungutan kepada toko Huzah yang nantinya bukti tersebut disimpan dan digunakan sebagai kredit pajak dalam pelaporan SPT tahunan, dan dasar hukumnya PMK nomor 37 tahun 2025. Lalu yang terakhir ada PPh tahunan. Kewajibannya itu melaporkan seluruh penghasilan dalam SPT tahunan serta memperhitungkan PPh pasal 22 yang telah dipungut sebagai kredit pajak. Dasar hukumnya itu Undang-Undang Pajak Penghasilan UU HPP beserta perubahannya. Selanjutnya, mekanisme pemungutan PPh pasal 22 oleh marketplace berdasarkan PMK nomor 37 tahun 2025. Mekanisme pemungutan PPh pasal 22 dimulai ketika pembeli melakukan transaksi melalui Shopee. Selanjutnya, Shopee menerima pembayaran dan mencatat transaksi tersebut sebagai bagian dari omset penjual. Shopee kemudian menghitung akumulasi omset penjual selama 1 tahun pajak. Apabila akumulasi omset belum melebihi 500 juta, maka PPh pasal 22 tidak akan dipungut oleh marketplace. Namun, jika omset telah melebihi 500 juta, Shopee akan memungut PPh pasal 22 sebesar 0,5%. Sesuai dengan ketentuan PMK nomor 37 tahun 2025. Pajak yang dipungut kemudian dituturkan ke negara. Selain itu, Shopee menerbitkan bukti pemungutan kepada penjual, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai kredit saat pelaporan SPT tahunan. Ketidakpatuhan yang pertama ada risiko dan sanksi ketidakpatuhan PMK nomor 37 tahun 2025. Yang pertama ini ada ketidaksesuaian data transaksi dengan SPT tahunan. Nah, apabila omset atau penghasilan yang dilaporkan SPT tahunan berbeda dengan data yang dimiliki oleh marketplace, perbedaan data ini dapat menimbulkan rasa curiga pada DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua ini ada pemeriksaan pajak oleh otoritas pajak. Nah, apabila ditemukan ketidakpatuhan, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP itu dapat melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah kewajiban pajak sudah dipenuhi dengan benar atau tidak. Yang selanjutnya kekurangan pembayaran pajak. Nah, jika pemeriksaan diketahui masih ada pajak yang belum dibayarkan, maka wajib pajak harus melunasi kekurangan tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan. Kedua, ada sanksi bagi wajib pajak atau penjual. Misalnya si penjual ini lupa untuk melapor, atau misalnya telat melapor, atau tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dia akan dikenakan sanksi administrasi. Lalu ada melunasi pajak yang kurang dibayar. Nah, misalnya waktu hasil pemeriksaan itu diketahui si penjual, si wajib pajak, itu ada pajak yang belum dibayar, maka si wajib pajak wajib untuk melunasi kekurangan pajak tersebut.
Yang ketiga ada sanksi untuk marketplace atau PMSE, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Yang pertama ini ada peringatan, yang kedua adalah pemberitahuan resmi, yang ketiga adalah sanksi sesuai dengan ketentuan. Lagi kepatuhan pajak. Yang pertama ini ada pencatatan transaksi secara rutin. Nah, kita harus mencatat seluruh transaksi penjualan secara lengkap sebagai dasar penghitungan atau juga pelaporan pajak. Yang kedua adalah menyimpan bukti pemungutan PPh pasal 22. Ketika marketplace, misalnya Shopee, itu mengirimkan bukti pemungutan pajak, kita harus menyimpan dokumen tersebut sebagai dokumen pendukung dan juga kredit pajak SPT tahunan. Yang selanjutnya ada melaporkan SPT tahunan tepat waktu. Melaporkan seluruh penghasilan sesuai dengan batas waktu dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Yang keempat ada mengikuti perkembangan regulasi perpajakan. Nah, bagi wajib pajak atau pedagang harus benar-benar memahami perubahan peraturan perpajakan agar kewajiban pajak tetap dipenuhi dengan benar dan baik. Kesimpulan dari keseluruhan pembahasan ini menunjukkan jika PMK nomor 37 tahun 2025 merupakan kebijakan yang menunjuk marketplace sebagai pemungut PPh pasal 22 untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan atau pedagang di dalam sektor e-commerce. Nah, pada studi kasus Tokohuzah, pemungutan marketplace itu dimulai ketika setelah akumulasi omset melebihi lebih dari batas 500 juta rupiah dalam 1 tahun pajak dengan total PPh pasal 22 yang dipungut sebesar Rp500.000 dalam 1 tahun. Penerapan administrasi perpajakan yang baik serta pelaporan yang tepat waktu menjadi kunci dalam mendukung kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan. Slide terakhir adalah rekomendasi. Yang pertama, pemerintah perlu lebih meningkatkan sosialisasi mengenai PMK nomor 37 tahun 2025 agar pelaku UMKM lebih memahami mekanisme pemungutan PPh pasal 22 melalui marketplace. Yang kedua, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP itu perlu terus menyederhanakan administrasi perpajakan agar lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh pelaku usaha. Yang ketiga, pelaku usaha perlu melakukan pencatatan transaksi secara tertib, seperti dengan menyimpan bukti dokumen atau serta memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Yang keempat, marketplace atau PMSE diharapkan menyediakan informasi yang jelas dan transparan mengenai mekanisme pemungutan PPh pasal 22 kepada para penjual. Karena dengan informasi yang jelas, para penjual pun bisa lebih dapat memahami dan mengetahui kewajiban pajak apa saja yang mereka harus bayarkan. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak, Marketplace, dan pelaku usaha, diharapkan penerapan PMK nomor 37 tahun 2025 dapat berjalan secara efektif, meningkatkan kepatuhan perpajakan, serta mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil bagi para pelaku usaha offline maupun online. Sekian, saya sampaikan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ada salah dari isi materi PPT. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih untuk Ibu dan teman-teman telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.